Apa yang dimaksud Alkitab dengan perkataan kamu adalah Allah di kitab Mazmur 82 ayat 6 dan Injil Yohanes 10 ayat 34. Nah, ini perhatikan ya. Nah, saya yakin dan percaya banyak orang-orang Kristen yang baca Alkitab tidak sampai memperhatikan dua bagian ini. Ya, ini bisa muncul dua ayat firman Tuhan ini, saya tidak tahu apakah memang benar yang memberikan pertanyaan ini sungguh-sungguh memperhatikan ayat ini, ataupun ada pertanyaan dari internet, saya tidak tahu ya. Tetapi ini pertanyaan yang cukup baik untuk kita sama-sama jawab. Ya, Mazmur 82:6 dan juga Yohanes ya. Nah, kita lihat dulu Mazmur 82 ayat 6. Di sini katakan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, dalam membaca nas Alkitab, kita harus melihat Allahnya itu A huruf besar atau A huruf kecil. Di dalam ayat firman Tuhan ini, Allah itu A-nya huruf kecil. Jadi bukan berarti Allahnya pencipta langit dan bumi. Nah, kita perlu memberikan pemahaman ini ya. Saya sengaja untuk menjawab ini jangan asal menjawab, tapi saya juga punya penafsiran ya, mencari buku-buku tafsiran ya. Istilah Allah mengacu pada tokoh-tokoh pemimpin Israel yang ditugaskan sebagai wakil Allah dalam melaksanakan keadilan. Nah, jadi pemahaman Allah di sana sebagai wakil Allah, yaitu hakim atas Israel. Untuk melindungi yang lemah, menolong, membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Allah, tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Allah dengan kuasa dan wibawa melaksanakan keadilan. Ini jawaban Mazmur 82 ayat 6. Oke. Kemudian untuk nas Alkitab selanjutnya Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, ini juga perlu penjelasan. Allah di sini A-nya huruf kecil. Nah, tadi kalau di sana Allahnya sebagai wakil Allah untuk membela yang lemah, untuk menciptakan keadilan. Nah, lalu bagaimana tentang Yohanes 10 ayat 34. Nah, ini tafsiran memberi pemahaman kepada pernyataan Yesus ini bagaimanapun juga tidak mengajar bahwa orang percaya harus menganggap dirinya Allah. Justru sebaliknya, mereka menyatakan dirinya Allah akan dihukum Allah. Ya, jadi kalau kita tahu orang Yahudi kalau menganggap diri sebagai Allah, itu sepertinya menghujat Allah. Sehingga beberapa kali Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah, karena Yesus di dalam perkataannya sesungguhnya menyatakan secara tidak tahu bahwa Yesus menyamakan dirinya sama seperti Allah gitu loh ya, sehingga orang-orang Yahudi mereka berusaha menghukum ataupun menghakimi ataupun membunuh Tuhan Yesus. Nah, istilah kamu adalah Allah diucapkan Yesus pada para pemimpin Israel yang tidak benar karena membela orang fasik serta kejam terhadap anak-anak. Para pemimpin ini menganggap dirinya Allah akan menerima hukuman dan binasa. Menyatakan diri sebagai Allah adalah dosa antikristus. Jadi di sini ada perbedaan ya, pemahaman penjelasan tentang Allah di dalam Mazmur dan Yohanes ini ya. Kalau di dalam Yohanes ini adalah ucapan Tuhan Yesus yang bagaimana sebagai penghakiman atau penghukuman terhadap mereka ya, di dalam mengajarkan ajaran-ajaran dan menyamakan diri sebagai Allah. Ya, jadi di sini ada perbedaan yang cukup menyolok. Jadi Allah di sana bukan pemahaman Allah pencipta, tapi sebagai pemahaman yang harus kita tafsirkan dan mengerti. Ya.